Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak teman-teman untuk ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, gelaran kompetisi di Piala Asia 2024 khususnya di grup D ini udah mencapai fase akhir. Nanti malam timnas kita, timnas kesayangan kita, timnas merah putih, timnas Garuda akan berhadapan dengan timnas Jepang atau si Blue Samurai ya. Dan ini memang sepertinya timnas kita harus bisa meraih paling tidak hasil draw ya, untuk kemudian bisa lolos ke babak 16 besar, karena ini memang harapan dari semua netizen pecandu sepak bola di negeri kita ini ya. Harapan semua supporter fanatik seperti saya itu berharap usianya panjang bisa maju ke babak 16 besar. Tapi memang yang dihadapi juga nggak sembarangan. Kalau kita lihat dari berbagai sisi memang kita kalah segalanya ya dari timnas Jepang. Dari ranking FIFA, Jepang sekarang posisinya ranking 17 besar. Indonesia masih di atas 140 itu kan. Kemudian kalau kita lihat dari materi pemain Jepang itu menghuni klub-klub papan atas di Liga Eropa seperti Kaoru Mitoma tuh main di Brighton and Hove Albion, ada Takefusa Kubo main di Real Sociedad gitu kan. Kemudian Takumi Minamino dia main di AS Monaco. Ini belakang ada Ko Itakura tuh, pemain-pemain ini memang pemain di klub-klub besar ya, liga utama di Eropa, dan mereka sudah menjadi pemain kunci di klubnya masing-masing gitu kan. Sementara kalau pemain-pemain kita ada juga pemain naturalisasi yang bermain di Liga Eropa, tapi masih klub-klub yang klub-klub kecil ya, dan kemudian sebagian juga masih menjadi pemain cadangan, bahkan pemain cadangan, pemain junior di klub masing-masing ya. Nah ini memang kalau kita lihat, dan kalau kita lihat dari kemampuan individu kalah ya. Kalau kemampuan individu kita lihat seperti sekelas Kaoru Mitoma, kalau di Liga Inggris biasa melewati 3 atau 4 pemain bertahan, khususnya di sisi kiri ya, sektor kiri dia. Kemudian Takumi Minamino juga seperti itu, dari tengah dia biasa menusuk dari tengah melewati 2-3 pemain bertahan. Begitupun juga dari kanan, dimana ada Daizen Maeda, kemudian ada si Takefusa Kubo yang main di Real Sociedad. Biasa mereka gocek bolanya itu di atas rata-rata seperti kelas-kelas pemain Brazil ya. Dan memang untuk pertandingan nanti malam, hari Rabu malam ini, 2 bintang Jepang udah bisa turun. Ada Takefusa Kubo winger kiri, kemudian ada forward dan juga striker Jepang yaitu Keito Nakamura. Dan yang memang kita lihat ya, Jepang saat ini betul-betul fokus menghadapi timnas Indonesia. Ketika mereka akan berhadapan dengan Irak, mereka latihan terbuka ya, dan kabarnya sekarang khusus latihannya latihan tertutup nih ketika ketemu dengan Indonesia. Artinya memang betul-betul fokus ya. Tim asuhan Hajime Morinasu ini memang betul-betul menganggap serius ya, walaupun dulu nggak nganggap ya sama timnas Indonesia, tapi sekarang mereka nganggap serius ini, nganggap serius karena memang latihannya tertutup, dan memang akan turun semua nih laskar inti daripada pemain Jepang ini. Begitupun timnas kita ya teman-teman, timnas kita berharap banyak bisa lolos paling tidak dari peringkat 3 terbaik. Nah kalau bisa lolos dari peringkat 3 terbaik, paling tidak kalau kita lihat memang diuntungkan kemarin ketika Cina kalah ya. Cina kalah kemarin, jadi Cina poinnya cuman 2 dia kan, artinya memang kalah sama timnas kita. Tapi memang ada kemudian ada Syria, dan ada Syria sama Palestina ya, yang musuhnya juga nggak begitu berat nanti kalau nggak salah, Syria sama Palestina, yang kemungkinan kalau menang nih ya memang riskan. Jadi timnas kita memang
harus bisa mengambil hasil positif. Itu mau nggak mau. Nah, karena kalau kita bahas ini memang ke arah segalanya ya, dari segala macam sisi gitu kan. Salah satu jalan yang paling mungkin kita ambil adalah permainan keras ya. Memang kesannya memang negatif, tapi ini memang jalan satu-satunya. Dan kita memang punya semua itu untuk bermain ketat, bermain keras, sliding keras, ataupun kemudian juga tackle keras, ataupun main marking yang ketat gitu. Kita punya semuanya. Kita punya pemain-pemain yang sekarang postur tubuhnya postur Eropa, seperti Justin Hubner, Sandy Walsh, kemudian ada Sain Patinama, ada Elkan Bagot, dan Jordi Amat. Ini pemain-pemain yang memang memiliki postur dan tenaga khas orang Eropa. Nah, ini sebetulnya posisi mereka juga udah pas banget, apalagi apresiasi khusus untuk Justin Hubner yang sekarang diposisikan sebagai defensive midfielder ya. Perannya bagus banget ketika melawan timnas Vietnam kemarin. Begitupun juga Sandy Walsh yang biasanya berposisi sebagai wingback kanan ataupun fullback kanan. Kalaupun dipasang sebagai defensive midfielder memang sepertinya cocok sekali gitu kan. Nah, kita lihat di sini ada Elkan Bagot, apakah nanti juga dieksperimenkan jadi defensive midfielder, karena ini memang cocok. Dulu kalau teman-teman seusia saya, di zamannya AC Milan ada Rino Gattuso ya, Gennaro si Badak Gattuso. Itu memang digunakan oleh timnya ketika memang untuk merusak ritme permainan lawan gitu kan. Ketika lawan menguasai bola, ini Rino Gattuso selalu merusak ritmenya karena ngejar terus dia. Tackle keras, pelanggaran segala macam, sehingga memang permainan lawan tuh nggak berkembang, nggak leluasa menguasai bola. Kalau di Juventus dulu ada si Edgar David ya, memang orang-orang ini posturnya juga nggak begitu besar untuk orang-orang Eropa, tapi memang mereka memiliki tenaga kuda dan nggak ada habisnya, selalu melakukan pelanggaran untuk pemain-pemain yang dianggap berbahaya, pemain-pemain yang memiliki pergerakan masif di pihak lawan, sehingga frekuensi alur irama permainan lawan jadi rusak. Begitupun juga kalau kita dilihat di timnas Prancis, dulu ada Emmanuel Petit ya, itu sama posisinya seperti itu. Kalau di Real Madrid sekarang ada Camavinga ya. Ini jadi nggak berhenti, dia pasti akan melakukan hadangan sehingga ritme permainan lawan betul-betul rusak gitu kan. Dan ini yang saya harapkan, memang kalau kita pilihan untuk dapat hasil positif, kalau main normal-normal aja sepertinya susah ya teman-teman. Ini salah satu memang alternatif yang bisa diambil oleh Coach Sintayong gitu kan untuk memperoleh hasil positif. Kalau kita berkaca kemarin lihat di turnamen Copa del Rey, begitupun terjadi ya. Hal yang sama terjadi di mana Atletico Madrid ketemu Los Galacticos di babak 16 besar ya untuk masuk perempat final. Di mana Real Madrid ini bintang-bintang mudanya juga kemampuan individunya di atas rata-rata. Di sana ada Vinicius Junior, kiri yang biasa melewati 2, 3 ataupun 4 pemain lawan. Ini mirip sama Kaoru Mitoma. Kemudian di tengah ada Jude Bellingham, juga sama mirip Takumi Minamino ini trisulanya. Di kanan ada Rodrigo, lebih ngeri lagi itu dribblenya. Kalau cuma 2-3 pemain lawan nggak bermain keras pastinya dilewatin. Dan yang paling berbahaya, mereka ini kan menyisir dari sayap kemudian melontarkan crossing. Ini memang berbahaya, dan Jepang memang selain sekarang lebih alternatif ya, selain mereka juga menyisir dari sayap kemudian melakukan crossing pada strikernya. Ini ada Keito Nakamura turun, ini bahaya gitu kan kalau dibiarkan merajalela nanti. Tapi mereka juga main tengah itu nusuk ya, si Takumi Minamino sering ya nusuk dari depan. Mobil banget nih gelandang AS Monaco ini. Nah, yang jelas kita punya para pemain punggawa kita yang memang berpostur Eropa nih, postur dan tenaga. Ini saya pikir cocok kemudian di setel untuk bermain keras kalau menurut saya pribadi ya. Jadi memang butuh itu, ketika Atletico Madrid kemarin dibungkam semua itu, si Vinicius Junior, kemudian juga si Rodrigo ataupun Jude Bellingham.
ketika para defensive midfieldernya Atletico Madrid bekerja sama dengan para fullbacknya ya, ketika ketiga bintang tuh menguasai bola pasti udah langsung dikepung dan nggak sungkan-sungkan untuk melakukan pelanggaran. Kesannya sih negatif, tapi memang ini permainan ya teman-teman. Permainan memang apapun harus dilakukan untuk memperoleh hasil positif. Karena kalau main-main normal aja sepertinya juga susah. Sekelas Irak kemarin juga ball possessionnya walaupun mereka menang itu dikuasai Jepang ya, mutlak penguasaan ball possession Jepang. Cuman Jepang kurang beruntung aja gitu kan. Ini yang jelas sepertinya memang taktik permainan keras sepertinya memang wajib dijalankan oleh timnas Indonesia, dan kita punya modalnya itu. Ada Elkan Bagot gitu kan, Justin Hubner, kemudian ada Jordi Amat. Ini postur-postur Eropa ini sepertinya dibutuhkan mereka kan untuk membungkam para winger dan attacking midfieldernya. Wingernya ini memang bahaya karena memang kalau saya lihat banyak gol-gol Jepang itu dari crossing dari sayap. Ini bahaya banget itu Kaoru Mitoma itu. Biasa dia melewati 3-4 pemain lawan, bahkan kadang-kadang dia berani inisiatif untuk menusuk masuk ya. Kalau di Korea ada Son Heung-min gitu kan, itu sama ya. Ini memang ujian gitu kan, dan kita memang beruntung kita punya pemain-pemain sekelas Sandy Walsh, Elkan Bagot, kemudian Sain Patinama, Justin Hubner, dan Jordi Amat yang memang memiliki postur-postur Eropa. Tenaga-tenaganya memang tenaga khas orang Eropa. Ini dibutuhkan, dan memang kita lihat ya memang skema permainannya nanti, karena memang Jepang ini betul-betul fokus, mereka all out ya sepertinya untuk meraih kemenangan. Dan kita pun juga butuh hasil positif. Saya pikir hasil positif ini nggak harus menang, draw pun insya Allah kita akan bisa lolos ke babak 16 besar. Dan ini merupakan harapan semua supporter, semua netizen, pecandu sepak bola di Indonesia gitu kan. Kalaupun ada kritikus itu biasalah, kayak semacam Bugdoel segala macam, nggak begitu berarti ya teman-teman. Yang sekarang ketika orang luar pun banyak memuji penampilan timnas Indonesia, saya juga heran orang-orang seperti itu malah kemudian mengkritik terus. Mengkritik itu kalau membangun nggak apa-apa. Ini terakhir kan memang banyak kritiknya, tapi kita nggak. Kalau saya sendiri pribadi angkat jempol untuk Coach Sintayong, karena memang hasilnya kalau permainan Indonesia itu udah tertata rapi gitu kan. Kalau kemudian untuk menang sama Irak, Jepang, wah ini ya nggak sembarangan ini. Tim-timnya juga nggak sembarangan, pemain-pemainnya juga nggak sembarangan. Ini prosesnya kalau kita lihat udah pas ya, untuk menyusun, membangun timnas kita menjadi tim yang kuat, yang solid di masa mendatang. Toh pemainnya juga masih muda-muda semua, perlu berkembang ya, butuh waktu. Tapi insya Allah kalau nanti kemudian di bulan ini Tom Haye masuk, Ratnar Orakman masuk, Martin Paes masuk, nah ini Nathan Juaot masuk, insya Allah tim kita tambah solid, tambah kuat. Dan saya berharap pada Bapak Erick Thohir ya, dan jajaran elit PSSI ini, striker ini kita butuh banget ya. Striker yang mumpuni ini butuh banget. Satu lah gitu kan, satu striker yang kalau bisa naturalisasi, memang jalan satu-satunya untuk saat ini itu ya gitu kan. Tapi jangan sembarangan kan. Kalau kemarin kita lihat ada Dilan Oladan yang main di Kasta 2 Liga Belanda, saya pikir dipending dulu lah, dianalisa dulu. Kita butuh memang yang betul-betul grade A gitu kan. Karena memang kalau kita lihat seperti timnas Malaysia ini kan kemudian naturalisasi, tapi pemain-pemain yang main di liga mereka gitu kan gagal total kan timnas Malaysia. Jadi kalaupun naturalisasi tetap jalan, yang diambil kalau saya berharap juga pemain-pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kalau bisa di atas rata-rata pemain yang ada dari lokal gitu kan. Jadi nggak sia-sia gitu kan. Nah itu aja obrolan kita malam hari ini. Kalau teman-teman punya analisa yang lain, silahkan taruh komennya di kolom komentar. Semoga menghibur teman-teman di rumah. Jangan lupa teman-teman subscribe sama press bell-nya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya bikin konten-konten yang baru untuk ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman. Akhir kata, matur nuwun teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta.